Puji Tuhan. Tuhan sangat baik, amat baik bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati pada saat kita dengar dan mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dengan judul Sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan dapat kita alami karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikannya kepada orang yang percaya kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dikatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Nehemia pasal 8 ayat 11 katakan, "Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Tidak heran Tuhan Yesus inginkan supaya murid-muridnya dapat mengerti Dia, bahwa Dia datang ke dalam dunia bukan hanya memberikan keselamatan kepada mereka melalui pengorbanannya di atas kayu salib, tetapi juga untuk memberikan kuasa sukacitanya kepada mereka. Kata Tuhan Yesus, "Kamu belum minta sesuatu di dalam namaku." Demikian kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24, dia katakan, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-13 dikatakan juga, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Luar biasa. Dan kita akan melihat kembali apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau sukacita Tuhan itu kekuatan kita, maka kita dapat menghadapi pencobaan dan penderitaan. Pengalaman Rasul Paulus, dia menulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya di dalam pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sukacita itu sudah dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dan dia berdoa agar sukacita itu dapat menjadi penuh di dalam diri kita. Surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan di dalam ayat itu, salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Tuhan Yesus inginkan agar murid-muridnya dapat mengembangkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 11, kata Yesus, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Haleluya. Sumber sukacita itu bukan terletak
pada keadaan jasmani, tetapi di dalam hal mengetahui perintah-perintah Tuhan Yesus dan mentaatinya dan tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa sukacita itu ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Nabi Yeremia katakan pasal 15 ayat yang ke-16 mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kesukaan hatiku. Sukacita itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Kristus telah datang untuk hidup di dalam kita, sehingga sukacitanya menjadi penuh dan lengkap di dalam kita. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi ini, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada kehendak Tuhan, semua rintangan dapat kita singkirkan dan kita dibentuk dan diubahkan menjadi baru seperti bejana-bejana yang sempurna untuk Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami, di dalam hati dan pikiran kami. Karena inilah yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah Engkau tolong menyertai, memberkati kehidupan mereka. Apabila saat ini mereka sedang menghadapi pencobaan, menghadapi masa-masa yang sukar, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Bahkan mereka yang sakit sekalipun, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Sehingga mereka bisa melihat dan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.